Rasulullah berkata, tidak akan berpindah dua kaki seorang hamba sampai ditanya an arba' tentang 4 perkara. Pertanyaan 4 perkara. Yang pertama ditanya an umrihi fima afnah. Diminta pertanggungjawaban tentang umurnya, ke mana dia habiskan. Umur terbagi 2. Ada umur belum waktu taklif, kita umur belum masuk waktu diberikan beban, yaitu umur sebelum baligh, itu tidak ada beban. Rasulullah berkata, rufi'al qalam an salas, pulpen diangkat dari 3 orang. Maksud pulpen, malaikat enggak catat. Salah satunya adalah anis sabi hatta yablugh, tidak akan ada catatan dari orang yang masih bayi sampai baligh, enggak ada catatan. Baru masuk ke fase umur kedua, umur yang sudah diberi taklif, dicatat segala-gala, dan itu umurnya adalah umur baligh. Makanya Rasulullah menyuruh kita untuk mendidik anak salat sebelum umur baligh, supaya ketika buka catatan buku baru, anak kita sudah dalam keadaan salat. Ada orang hari ini enggak didik anak salat dengan bahasa belum baligh. Suami suruh, isteri yang jawab hana pupu golong baligh. Isteri suruh, suami yang jawab kasihan masih kecil, biar dia tidur-tidur subuh dulu, mentang ubutan. Model begitu. Padahal Rasulullah menyuruh dari umur 7 tahun segera didik, mencapai 10 tahun menjelang baligh dia sudah lengket salat. Sudah baligh, kita tidak lagi harus sibuk mengurusinya salat atau tidak. Umur yang dicatat, yang ditanya umur fase kedua setelah baligh. Itu yang ditanya. Kemana kita bawa umur? Apa yang kita lakukan setelah baligh kita? Masya Allah, banyak sekali orang balik SMP tapi tidak salat. Anak-anak SMP, SMA hari ini itu tidak salat. Banyak sekali. Yang bertanggungjawab dia, orang tuanya, dan guru-gurunya, kepala sekolahnya, dinas pendidikan, menteri pendidikan, teruk kedih presiden. Kenapa membuat program sekolah yang menyebabkan anak-anak tidak bisa salat? Kenapa anak enggak mau salat? Orang tua ditanya, guru ditanya, kepala sekolah ditanya. Mengeluarkan anak-anak yang sudah baligh pukul 1:30, langsung disuruh pulang. Padahal tadi azan 1:30. Kenapa kita tidak buat di sekolah-sekolah kita 1:30 azan keluar dulu semuanya, salat di masjid, di musalla kampus, musalla sekular, salat semuanya jamaahkan, kontrol, guru-guru kontrol. Kemudian setelah itu masuk lokal sebentar, basa-basi, kem-kem, nyanyi lagu sayonara, pulang. Bebas tanggungjawab. Ini pulangkan anak 1:30, tidak dipagap pun. Jadi enggak ada yang pagap, pintu pagar enggak dikunci, mau pulang mau salat terserah. Kamu kan orang tuamu ada. Betul, orang tuanya tanggung jawab, tapi selama dia berada di sekolah, gurunya lah yang tanggung jawab. Maka banyak sekali orang tidak salat di umur yang akan ditanya oleh Allah. Oleh karena itu 4 mazhab sekaligus mengatakan barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja dan ketika dia taubat, wajib mengqadha salat. Wajib. 4 mazhab sekaligus. Saya pernah bilang ada kelompok ulama yang berpendapat tidak wajib qadha kalau sudah taubat. Ini kelompok dari Ibnu Taimiyah, murid-muridnya Ibnu Qayyim, lalu kelompok Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, sampai Imam Albani. Para ulama, sebagian ulama di Arab Saudi mengatakan tidak perlu qadha, ijtihadnya karena ada hadis Nabi yang menyebutkan at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu, orang yang sudah bertaubat seperti tidak ada dosa.
Jadi yang penting taubat, maka yang masa lalu dihapus Allah. Ini kelompok ini. Sedangkan 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tetap mewajibkan qada. Pertama dengan dalil innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Allah telah bebankan salat kepada mukmin di waktu yang telah ditetapkan. Harus ada 5 waktu sehari semalam. Kalau tidak salat waktu SMP, nanti Allah tanya, mana salat yang telah kau bebankan? Sehari harus ada 5 waktu. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Rasulullah pernah mengqadha salat dengan keadaan tidak sengaja. Rasulullah pernah tertidur subuh waktu pulang dari medan perang, tidak sengaja tertidur semuanya, pasukan tertidur, dibangunkan oleh matahari. Ketika terbangun, Rasulullah segera menyuruh semua sahabat wuduk, lalu mereka mengqadha salat subuh. Jadi yang disebut qadha itu melakukan salat sudah di luar waktunya, disebut qadha. Kalau mengulang salat di dalam waktunya, itu disebut i'adah. Kemudian kejadian kedua, perang Khandaq, Rasulullah tidak sempat salat duhur, asar, maghrib. Lalu beliau menyelesaikan perang waktu Isya. Habis salat Isya baru beliau qadha duhur, asar, maghrib sekaligus. Hadis sahih. Jadi 4 mazhab mengatakan yang tidak sengaja saja diqadha, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang tidak sengaja saja diqadha, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja, lebih utama untuk diqadha. Begitu cara mengambil istidlal. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, ya, hari ini banyak sekali orang tidak solat. Yang dulu kita waktu SMP pun setengah kita enggak solat mungkin. Ngaji tapi enggak solat. Waktu ngaji kain sarung di bahu, bukan di kaki. Itu celana pendek. Celana pendek taruh kain sarung di bahu, waktu sampai ke tempat pengajian baru pakai kain sarung. Ada yang baik dan ada yang memang tidak salat, maka wajib mengqadha karena Allah akan bertanya kemana umur yang telah dibebankan engkau bawa. Jadi umur kita ini tanggungjawab. Pernahkah kita mengalami masa-masa maksiat? Pernahkah kita mengalami masa-masa melawan Allah? Maka ketika kita sudah sadar taubat, maka taubatan nasuha. Taubatlah dengan taubat sebenar-benarnya taubat. Nah, ini pertanyaan pertama diajukan di padang mahsyar. Jadi kalau tidak bisa jawab, bukan bermakna ada yang berpikir begini, waktu dicabut dalam sakaratul maut gayanya gaya orang ahli surga, dicabut baik-baik, tapi waktu diadili sudah salah jawab. Lalu malaikat akan mengatakan, ini contoh, ada yang berpikir begitu, malaikat mengatakan, ku pikirkah surga roji. Jadi mengira malaikat salah melayani waktu sakaratul maut, sehingga seakan-akan malaikat berkata, saya pikir kamu surga, rupanya nggak bisa jawab tentang umur, berarti sekarang neraka lah. Waktu cabut kupikir kamu surga. Tidak begitu. Jadi jawabannya adalah jawaban penduduk surga. Jadi memang begitu sudah di setting. Jadi bukan kita nggak tahu jawab, sudah dari awal kita sudah tahu kita surga, tinggal waktu jawab kita mempertanggungjawabkan saja bahwa kita memang benar-benar penduduk surga. Nah, pertanyaan kedua, wa an ilmi fima fa'ala fih. Nanti yang ditanya yang kedua tentang ilmu, apakah dia mengamalkannya atau tidak. Nah, ini ilmu apa? Bukan kimia, bukan fisika, bukan matematika, bukan biologi, bukan ekonomi. Yang ditanya ilmu tentang wajibnya kita sebagai hamba Allah. Maka ditanyalah ilmu tentang syariat. Habis itu nanti ditanya, sudah tahu salat wajib, kenapa engkau tidak melakukan ilmu itu? Sudah tahu bahawa pacaran haram, kenapa engkau melakukannya? Sudah tahu riba itu haram, kenapa engkau melakukannya? Sudah tahu puasa Ramadan wajib, kenapa engkau meninggalkannya? Itu ditanya terus sampai dia selesai menjawab.
Dan kalau dia penduduk surga, pasti dia akan menampakkan semua pertanggungjawaban sesuai dengan kriteria penduduk surga. Jadi ini ilmu yang menjadi fokus di hadis ini, ilmu. Maka banyak sekali dosa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah tahu tapi tidak beramal. Udah tahu, ilmunya udah tahu salat itu diterima cuma kalau khusyuk, tapi dia tidak berusaha untuk khusyuk. Jadi inilah ilmu yang wajib kita ajarkan pada keluarga kita tentang ilmu agama. Selain daripada itu, ilmu dunia silahkan, tetapi jangan menjerumuskan diri ke dalam maksiat. 2 menit lagi, 2 pertanyaan lagi. Kalau di padang mahsyar bukan 2 menit lagi pertanyaannya, bertahun-tahun lamanya. Kemudian yang ketiga apa ditanya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ditanya masalah harta. Nah, ternyata harta ditanya 2 kali. Dari mana engkau dapatkan? Ke mana engkau bawa? 2 kali. Harta itu hanya berpahala didapatkan dari halal dibawa ke halal. Cuma itu yang bisa dapat pahala. Kalau didapatkan dari halal dibawa ke haram, dosa. Didapatkan dari haram dibawa ke halal, dosa. Didapatkan dari haram dibawa ke haram, citnya tumpukan dosa. Satu-satunya yang berpahala, dapat gaji halal, bersedekah, berpahala. Ada gaji halal, bawa ke judi, haram. Ada gaji haram, sedekah ke masjid. Rasulullah berkata, la yaqbalullahu as-salata bighairi wudu' wala tuqbalu as-sadaqah min ghulul. Tidak akan diterima salat tanpa wudu, sama seperti tidak diterima sedekah dari harta yang haram. Enggak diterima. Jadi gaji-gaji kita kerja haram, sedekah-sedekah enggak dijadikan pahala. Maka berhati-hatilah tentang harta, karena harta ditanya 2 kali. Dari mana dan ke mana. Kita hari ini membanggakan anak kita lulus di satu lembaga, padahal kita sogok. Tapi kita puji-puji, anak long kaluluh, tempel foto di ruang tamu dengan baju seragam, tapi kita tidak tulis di bawahnya sogok. Kita bangga dengan maksiat. Kita bangga anak kita kerja di lembaga riba, bangga, kok raya gaji kerja 15 juta sebulan, alhamdulillah. Dia kirim ke saya sekitar 500,000 cuma. Sakit si hati hidung, cuma kakak menan. Jadi bangga, padahal anak kerja di lembaga riba, kita bangga. Maka Allah minta pertanggungjawaban. Sudah tahu, ikut pengajian tiap hari, tetap kerja di situ. Jangan fikir Allah lalai. Maka sebelum mati segera hijrah. Pasti akan timbul pertanyaan, nak fikir mangat ustaz bina, untuk saya lulus di situ saja susahnya minta ampun. Jamaah belaka Allah, yang memberi rezeki Allah bukan Indonesia. Yang memberi rezeki Allah bukan Jokowi. Ekonomi meroket tapi ke bawah. Tidak ada jaminan apapun. Allah lah yang memelihara kita. Kalau keluar dari tempat haram, kita mencari yang halal, Allah menunggu kita. Tapi sabar ketika proses pemindahan, sabar. 6 bulan pertama sabar, ribut-ribut sama isteri, tenangkan isteri. Maka sebelum hijrah, tenangkan isteri dulu, bawa isteri pengajian. Ini suami saja pergi pengajian, mau hijrah, isteri enggak siap, minta cerai gara-gara 6 bulan pertama pindah kerja, enggak ada gaji. Jualan es krim beda dengan jualan sabu-sabu. Jadi jemaah belaka Allah, hati-hati ditanya masalah harta. Otomatis nanti bukan kita mikir jawaban. Kalau kita penduduk neraka, kita hanya menjawab, benar ya Allah, aku makan riba. Benar ya Allah, dulu aku print di tengah jalan, lalu aku melihat spion orang mereng, lalu ku minta 100.000 ya Allah, padahal bukan prosedurku untuk ku ambil ya Allah. Itu model ditanya. Benar ya Allah, yang bukan BL ku tahan, atau yang BK ku tahan. Semua ditanya Allah. Jadi jemaah belaka Allah, ini pertanyaan ketiga. Dan yang terakhir, wa an jismih fima ablah, tentang tubuhnya,
anggota tubuhnya, kemana dia bawa, apa yang dia lakukan. Allah tanya tangan, Allah tanya mata, Allah tanya hidung. Dan semua anggota tubuh yang paling banyak melakukan dosa, dua anggota. Apa dia? Baina lihyatai wa baina fakhizai, di antara dua rahang dan di antara dua paha. Ini makhluk di dalam anggota tubuh kita yang paling banyak melakukan dosa, lidah dan kemaluan. Dua ini, Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, man dhamana, barang siapa yang menjaminkan dirinya baina lihyatai, bisa aman dari dosa di antara dua rahangnya, wa baina fakhizai, dan dosa di antara dua pahanya, udhamminu lahul jannah, kujamin dia surga, kujamin dia surga, kata Rasulullah. Yang bisa menjaga lidah, jaga kemaluan, kujamin dia surga. Lidah biasanya paling banyak dosa dilakukan. Ni kalau persentase, kalau persentasenya, lidah itu paling banyak dilakukan oleh perempuan dosanya. Sambil siram bunga, ketemu tetangga, sama-sama siram bunga, itu enggak bicara masalah bunga, bicara masalah suami orang. Nak kata apa berita baru? Pak kecil kain kahwin lain. Itu mulai, itu sambil siram bunga tu. Sambil siram bunga. Duduk sore-sore enggak ada kerja, cari balai gosip. Duduk. Nonton sinetron pun sempat-sempat dia gosipkan. Dia gosipkan Ayu Ting Ting, dia gosipkan pokoknya habis-habisan. Pagi-pagi habis pengajian, duduk buka TV nonton insert pagi. Kemudian ngoceh. Kemudian dia bicara tentang macam-macam. Ini lidah. Kalau di antara dua paha, dosa kemaluan, itu laki-laki yang lebih banyak melakukannya. Oh, ternyata kan lebih banyak pelacur. Pelacur itu melakukan bukan karena nikmatnya kemaluan. Pelacur melakukannya karena ekonomi, Pak. Tapi yang selalu didesak-desak untuk melakukan syahwat, kemaluan adalah laki-laki. Karena laki-laki dihiasi dengan fitrah syahwat berlebihan. Makanya pelacur enggak akan hidup kalau enggak ada pelanggan. Silakan buka bordir. Bordir menjahit, apa yang betul bordir, silakan buka rumah bordir. Coba kalau enggak ada nasabah, bisa hidup tu pelacur? Enggak. Kenapa mereka bisa berbahagia? Karena ada nasabah. Siapa? Bencongkah? Tidak. Wariakah? Tidak. Laki-laki. Jadi jemaah maka Allah, berhati-hatilah dengan dua anggota tubuh ini. Kita wajib tanggungjawab.